Menikmati kopi dengan donat lembut yang ditaburi gula halus bikin candu. Apalagi kalau ingat masa dulu, biasanya donat ini paling ditunggu. Donat jadul dengan taburan gula halus cukup bikin merindu. Yuk langsung aja ke cara buatnya. Welcome to Ide Nyemil Yummy. Assalamualaikum semuanya, kumaha damang. Nah, kali ini kita mau bikin donat kentang dan bahan-bahannya udah aku tulisin. Tinggal kita masukin aja sih bahan keringnya dulu. Nah, untuk kentang yang tadi itu aku pakainya 2 buah, bakalan aku rebus, tapi sebelum direbus dipotong-potong dulu. Sambil nunggu si kentangnya matang, di sini semua bahan keringnya aku masukin. Kalau udah, aku campurin dengan 1 buah kuning telur. Ini aku pakainya 1 aja. Dan kentang yang tadi yang udah mateng, kita tinggal hancurin, terus masukin ke adonan yang tadi. Di sini aku masukin semuanya aja. Ini kurang lebihnya 100 gram ya, teman-teman. Lanjut, bakalan aku mixer dengan kecepatan paling rendah. Lalu aku masukin air es. Untuk air esnya bisa diganti dengan susu full cream ataupun pakai air es kayak gini juga tetap enak kok. Nah, untuk yang pertama ini aku masukin 7 sendok makan air es. Lanjut aku mixer. Ini supaya kita masukinnya bertahap tuh supaya nggak kelembekan ataupun kalau terlalu keras tinggal ditambahin lagi. Nah, ini aku tambahin lagi 5 sendok makan. Lanjut aku mixer lagi. Untuk margarin dan juga garamnya kita taruhnya di akhir aja. Nah, ini sudah lumayan agak kalis tapi masih terlalu keras, jadi aku tambahin 3 sendok makan lagi, jadi totalnya itu 15 sendok makan air es. Lalu aku masukin juga margarin 1 sendok full ya ini, karena aku tadi pakainya setengah-setengah jadi aku hitung aja 1 sendok full. Untuk garamnya di sini bisa di skip, cuman menurut aku sih pakai garam tuh lebih enak rasanya, jadi lebih seimbang. Nah, kalau udah semuanya dicampur rata sampai dia nggak lengket lagi kayak gini, ini sebenarnya belum kalis elastis, tapi menurut aku sih ini udah cukup. Tuh dia tandanya udah nggak lengket lagi di wadahnya kayak gini. Berarti udah cukup, tinggal kita bulatkan dan bakalan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, tadi udah 30 menit dan ini adonannya sudah mengembang. Kita taruh di tempat yang bersih. Di sini aku mau potong-potong, jadi nggak perlu ditimbang. Yang penting sama rata aja. Tuh adonan yang bagus tuh kayak gini teman-teman, jadi dia itu nggak lengket, tapi juga nggak keras. Untuk potongannya terserah bunda di rumah mau bikin besar ataupun kecil. Di sini aku bikin ukurannya lumayan agak kecil-kecil. Dan kalau udah dipotong-potong bakalan aku rounding semua adonannya. Caranya tinggal dibulatkan dan agak ditekan supaya si gelembung udara yang ada di dalam itu keluar. Jadi pas digoreng si donatnya itu nggak bergelembung. Kalau udah semuanya aku rounding kayak gini, jadinya itu sekitar 17 buah. Lumayan banget kan, jadinya banyak. Nah, kalau udah semuanya bakalan aku cetak dengan menggunakan tangan. Jadi di sini aku nggak pakai cetakan donat karena aku mau bikin versi jadulnya. Jadi tinggal dipipihkan sedikit terus kita bolongin tengahnya. Diputar-putar kayak gini, udah deh jadi kayak gini tuh. Tapi kalau bunda mau bikin versi yang lebih bagus tuh bisa banget. Tinggal bunda pakein cetakan donat ataupun tengahnya dibolongin pakai spluit. Nah, ini aku bikinnya ya bener-bener versi jadul karena aku tuh kangen banget makan donat waktu zaman SD. Nah, ini yang udah semuanya bakalan aku diamkan lagi selama kurang lebih 20 menitan. Kalau udah siap digoreng, tinggal kita panasin minyaknya. Nah, ini udah panas dan aku percobaan dulu tadi pakai donat yang kecil bikinan anak aku. Nah, kemudian aku bakalan goreng si donatnya ini. Untuk bagian atas aku taruh paling bawah
supaya yang bagian bawahnya bisa ngembang sempurna. Kalau misalkan bunda-bunda pingin white ringnya bener-bener kelihatan, suhu kompornya itu dijaga ya bun, jadi jangan sampai terlalu panas. Nah, buat bunda di rumah yang pingin teflonnya sama kayak aku, bisa cek linknya ya. Kalau udah si donatnya ini kelihatan mengembang, jadi pas digoreng pun dia ngembang, cukup sekali balik aja. Kayak gini, jangan dibulak-balik supaya si minyaknya ini nggak nyerap. Tuh, kalau udah kita turunin lagi apinya dan tunggu sampai dia mateng. Jadi si white ringnya ini bisa keluar, jadi donatnya itu cakep. Nah, aku goreng semuanya karena ini teflonnya aku pakai yang kecil, jadi cuman muat 3 donat. Nah, kalau udah dibalik, biasanya si kompornya ini bakalan aku kecilin sedikit supaya si white ringnya ini nggak keganggu. Kalau udah semuanya digoreng, bakalan aku taburin pakai gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang aku blender, tapi kalau bunda-bunda di rumah punya gula kelaris itu boleh banget. Tuh, donatnya cakep banget kan, montok dan gembul, menul-menul. Tuh, langsung aja aku balurin di si gula halusnya ini kayak gini. Kalaupun bunda mau pakein topping, boleh banget. Ini cocok banget sih buat ide jualan karena rasanya benar-benar empuk. Jadinya juga banyak dan dia ini tipikal donat yang sekali gigit tuh langsung kempes. Jadi pasti bikin mau lagi deh kalau bikin donat ini. Nah, ini aku cukup pakai gula halus aja. Terus biasanya aku tuh makannya tinggal aku cocol-cocolin aja ke gula halusnya gitu. Enak banget sih, apalagi kalau sambil ngobrol sama keluarga. Nah, buat bunda-bunda di rumah yang mau punya ide jualan donat, boleh banget pakai resep donat kentang ini. Karena 250 gram terigu itu bisa jadi 17 buah donat yang menul-menul kayak gini. Ini aku makan gak cukup satu, tuh lihat pas gitu dia langsung kempes. Rasanya benar-benar enak, fluffy juga, dan yang penting dia nggak nyerap minyak. Buat bunda-bunda yang suka sama videonya, boleh dong di like, di komen, dan juga subscribe. Terima kasih.